Suami pergi meninggalkan istri dan anak. Istri wajib lakukan 3 hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sakinah yang dirahmati Allah? Saya harap bunda semua dalam keadaan yang sehat, diberi kesabaran dan kekuatan hati, meskipun sedang diuji dalam rumah tangga. Kalau ada yang merasa lelah, bingung, atau sedih, silahkan dengarkan video ini sampai selesai ya bun. Insya Allah saya akan kasih langkah-langkah yang bisa bunda lakukan untuk menghadapi situasi ini. Ya, sahabat Sakinah yang dirahmati Allah, saya tahu perasaan yang bunda alami sekarang ini. Rasanya pasti seperti ditampar keras ya bun. Bahkan tamparan pun mungkin gak sesakit ini. Semua rencana, harapan, dan impian yang pernah dibangun tiba-tiba hancur begitu saja. Rasanya seperti langit runtuh. Nah, saya pernah ngobrol nih dengan seorang klien saya yang bilang, Bunda, saya ini udah gak tahu harus gimana. Setiap malam saya menangis mikirin anak-anak. Mikirin apa sih salah saya sampai suami pergi. Nah, dan saya yakin banyak di antara bunda yang juga merasa hal yang sama, Bun. Nangis setiap malam, gak bisa tidur, merasa bingung harus mulai dari mana. Tapi Bun, ada satu hal yang harus kita pahami. Semua perasaan yang timbul ini wajar. Nangis itu gak apa-apa. Bahkan menangis itu penting untuk meluapkan emosi. Tapi ingat, jangan terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Kenapa? Ya, karena Allah gak pernah kasih ujian melebihi kemampuan hambanya Bun. Kalau bunda sedang diuji seperti ini, artinya Allah yakin bunda mampu melewatinya. Sekarang, yuk kita bahas apa saja yang bisa bunda lakukan ketika bunda dalam kondisi seperti ini. Pertama Bun, menerima. Kadang kita ingin sekali melawan kenyataan, berharap semuanya itu kembali seperti dulu. Tapi kenyataan itu seperti gelas yang sudah pecah Bun. Semakin kita coba memungut serpihannya tanpa hati-hati, ya semakin tinggi resiko tangan kita terluka. Dengan menerima kenyataan, bukan berarti menyerah atau pasrah begitu saja ya Bun. Tapi ini adalah langkah pertama untuk berdamai dengan situasi terlebih dahulu. Bunda mungkin merasa, tapi saya belum siap Mbak. Nah, itu hal yang wajar. Maka dari itu, mulailah sekarang pelan-pelan, luapkan emosi, nangis bila perlu, tapi jangan lupa untuk terus bicara pada diri sendiri. Saya menerima hal ini karena saya percaya Allah punya rencana lain yang lebih baik untuk saya. Nah, ketika bunda menerima kenyataan, hati bunda insya Allah akan jauh lebih ringan. Kenapa? Karena energi yang selama ini dihabiskan untuk melawan atau menolak kenyataan, sekarang bisa bunda gunakan untuk mencari solusi. Insya Allah pikiran juga lebih jernih dan langkah-langkah berikutnya akan terasa lebih mudah. Selain itu, menerima kenyataan Bun juga membantu bunda untuk fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Suami yang pergi mungkin di luar kendali kita. Tapi cara kita merespon, cara kita membangun kebahagiaan itu sepenuhnya ada di tangan bunda. Jadi, terimalah kenyataan ini sebagai bagian dari perjalanan hidup yang insya Allah akan membawa bunda ke tempat yang lebih baik. Nah, kedua Bun, ciptakan sumber kebahagiaan baru. Kira-kira nih Bun, kapan terakhir kali bunda melakukan sesuatu yang bikin hati bunda senang banget? Nah, kadang kita itu terlalu fokus sama suami sampai lupa kalau kita juga punya hak untuk bahagia. Makanya, di sini saya ingin mengajak para bunda untuk memulai cari sumber kebahagiaan lain selain sama suami. Misalnya, kalau bunda punya anak, habiskan waktu lebih banyak dengan mereka. Mainlah bareng dengan mereka, cerita bareng, atau bahkan ajak masak bareng di dapur. Selain itu, coba lakukan hal-hal dulu yang sempat bunda lakukan saat belum ketergantungan sama suami. Misalnya, setelah pulang kerja, bunda sempatkan untuk olahraga nge-gym. Atau bahkan bunda bisa buka bisnis online. Tujuannya apa sih mbak? Ya supaya bunda mengecoh pikiran bunda, agar bunda nggak terus-menerus memikirkan suami. Nah, hal-hal ini nggak hanya bikin bunda lebih produktif, tapi juga bikin hati lebih senang Bun. Dan ketika bunda bahagia, aura positif dalam diri bunda akan lebih terpancar dengan sendirinya. Nah, jangan salah ya Bun, suami yang pergi biasanya akan mulai merasa rindu ketika melihat istri yang lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih tenang. Jadi nggak perlu terlalu sibuk mengejar-ngejar suami ya, karena semakin dikejar, dia akan makin menjauh. Tapi kalau bunda terlihat kuat dan bahagia, justru itu yang bisa menarik dia kembali. Dan yang ketiga, ikhtiarkan suami dengan telepati batin.
Ya, mungkin suami yang pergi meninggalkan Bunda, raganya nggak bisa Bunda kendalikan. Tapi ada satu cara lain yang bisa Bunda kendalikan, yaitu hatinya suami, Bun. Suami yang pergi meninggalkan Bunda akan kembali pada Bunda ketika Bunda bisa sentuh dan panggil batinnya. Dengan cara apa? Tentu semua ini dengan Bunda lebih mendekatkan diri pada Allah ya. Misalnya, Bunda bisa sholat lebih tepat waktu, rutin zikir pagi dan petang, sholat tahajud, dan biasanya saya juga berikan beberapa ijazah amalan kepada klien-klien saya yang saya bimbing untuk mengetuk batinnya suami supaya lebih condong pada Bunda. Nah, salah satu ijazah amalan yang Bunda bisa amalkan yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna iza syi'ta sahla. Nah, Bunda bisa amalkan ijazah amalan tersebut setelah pada sholat tahajud sebanyak 11 kali ya. Sambil Bunda zikirkan, sambil Bunda membayangkan suami. Lalu Bunda tutup dengan membaca suratul Fatihah yang dikhususkan untuk suami sebanyak 7 kali. Silahkan Bunda bisa praktikan dan Bunda bisa laporkan perkembangannya pada saya pada nomor di atas ini setelah 7 hari Bunda mengamalkan ijazah amalan ini ya. Oke, baik, itu tadi beberapa tips dari saya yang bisa Bunda praktikkan di rumah. Apabila Bunda ada pertanyaan lain atau kendala dalam melakukannya, silahkan Bunda bisa menghubungi saya. Baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.